bahas 5 rekomendasi buku untuk kalian yang lagi pengen belajar TOEFL secara autodidak tanpa kursus. Seperti yang kita ketahui, TOEFL sekarang menjadi sebuah syarat mutlak untuk melanjutkan pendidikan dalam S3 maupun S2, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, buku pertama yang saya rekomendasikan adalah Cliff TOEFL. Nah, semua orang yang pernah belajar TOEFL secara autodidak akan merekomendasikan buku ini, karena buku ini berisi tentang materi structure yang disusun sangat berurutan, mulai dari yang termudah hingga yang tersulit. Nah, jadi kalau kalian misalnya belum tahu structure sama sekali, kalian bisa menggunakan buku ini, karena penjelasannya sangat detail dan diberikan soal-soal di tiap partnya. Nah, pada bagian akhir dari buku ini disediakan latihan soal TOEFL sesungguhnya yang berisi sebanyak 6 latihan disertai dengan penjelasan dari soal-soalnya. Buku kedua adalah Longman. Nah, buku Longman ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama, listening, kedua, structure, ketiga, reading, dan keempat, writing. Pada bagian listening, ini akan terdiri dari 27 skills untuk meningkatkan kemampuan listening kita. Untuk keseluruhan, listening dibagi menjadi 3 part. Part A untuk conversation pendek, part B untuk conversation panjang, dan part C untuk penjelasan atau kuliah panjang. Di setiap skill diberikan penjelasan dan contoh soalnya sehingga kita dapat melatih kemampuan listening kita agar semakin lancar. Nah, bagian kedua adalah structure. Pada bagian structure, ada 60 skill yang didesain untuk meningkatkan kemampuan structure para pembacanya. Sama seperti bagian listening, setiap part juga diberikan contoh-contoh soal. Kemudian bagian ketiga adalah reading. Untuk bagian ketiga, terdiri dari 13 skill yang harus dipelajari. Kemudian bagian terakhir adalah writing. Nah, jika kita mengambil tes ITP, writing tidak akan kita dapatkan. Namun, jika kita mengikuti tes IBT, maka kita akan bertemu dengan tes writing ini. Pada buku ini disajikan 8 skill untuk tes writing. Selain keempat bagian tadi, terdapat juga bagian appendix yang berisi tentang soal-soal yang sulit dipahami. Pada bagian akhir tes ini disajikan 5 latihan tes TOEFL yang sesungguhnya secara menyeluruh yang terdiri dari listening, structure, dan reading. Buku ketiga yang saya rekomendasikan adalah Baron. Nah, untuk Baron sendiri isinya tuh hanya berupa paket-paket soal yang terdiri dari yang pertama itu praktis untuk listening. Nah, praktis untuk listening sendiri ini terdiri dari 30 exercise. Nah, di sini disediakan contoh-contoh soal beserta penjelasan untuk tiap part-part dari listening, yaitu conversation pendek, conversation panjang, dan kuliah panjang. Nah, kedua itu adalah praktis untuk speaking. Untuk speaking terdiri dari 10 exercise. Nah, kemudian bagian ketiga adalah praktis untuk structure yang terdiri dari 15 exercise. Tiap exercise terdiri dari 20 soal, diurutkan dari soal tergampang hingga soal tersulit. Kemudian pada bagian akhir disediakan soal lengkap structure exercise lengkap yang berisi 40 soal. Kemudian bagian keempat adalah practice for reading yang terdiri dari 30 exercise. Nah, bagusnya di bagian reading diberikan contoh soal berdasarkan tema. Misalnya sport, art, business, dan lainnya. Nah, kemudian bagian terakhir adalah practice for writing. Pada bagian akhir buku ini disajikan penjelasan lengkap mengenai soal-soal yang tadi.
Nah, selanjutnya adalah buku keempat dan kelima. Buku keempat dan kelima ini adalah buku-buku berbahasa Indonesia. Nah, biasakan kalian sulit nih memahami secara langsung kalau bukunya langsung berbahasa Inggris. Jadi kalian bisa mengawali belajar menggunakan buku-buku yang berbahasa Indonesia. Buku pertama yang saya rekomendasikan adalah TOEFL Killer. Nah, TOEFL Killer ini berisi tentang materi-materi Cliff TOEFL sebenarnya, tapi disajikan dalam bentuk video dan dalam versi Indonesia, yang tentunya cukup membantu buat kalian yang sulit mengerti jika membaca buku bahasa Inggris secara langsung. Nah, tapi kalian perlu tahu nih bahwa bagian terpenting dari buku ini sebenarnya adalah CD-nya, karena di CD-nya terdapat video-video penjelasan tentang tiap materi yang disajikan. Nah, buku terakhir adalah Best Score TOEFL. Buku ini sebenarnya hanya berisi soal-soal TOEFL, tapi menurut saya buku ini memiliki tingkat kesulitan soal yang paling mirip dengan soal-soal TOEFL sekarang. Dan tentu saja kalian perlu ingat, TOEFL akan semakin tinggi jika kalian semakin banyak mengerjakan soal. Oke teman-teman, sekian rekomendasi buku dari aku. Semoga ini bisa membantu kalian yang lagi memburu nilai TOEFL di atas 500. Semangat ya!